وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق القلوب تهاجم بوجود المصطفى أحمد وآل الكون أوسون وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المكان فهزاروا اليمن ذروان واستدعوا بجمالي فكفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يرضى ربنا يا من سكر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يسره العال مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير هادي مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا اذهبا نبي جودي مرحبا مرحبا مصطفى هادي محمد مرحبا 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 يا نور العين
أقصر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نجا سبيلك به نسعد ونرشد ربي بلغنا بداي في ديواني خير مقال يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تنشر أشرف الرسل محمد وسلام مستمر ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن ختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واتنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك جسمي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله في صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Muhammadur Rasulullah ka'annaka tarahu. Sallu ala Muhammad. صلوا عليه صلوا على النبي محمد صلوا عليه صلوا على النبي محمد صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك semua takbir الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillah, Alhamdulillah alai barakatillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah alai nikmatillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wal khair wa saru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah urti biha ubri, la ilaha illallah ahlu biha wadi, la ilaha illallah ahlu biha gabri, la ilaha illallah qabla kulla sah, la ilaha illallah pada kulla sah, la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illallah habibul imam Muhammadur Rasulullah sayyidul mursalin, la ilaha illallah habibul imam Muhammadur Rasulullah sahibun nabiin, la ilaha illallah habibul imam Muhammadur Rasulullah sayyidul mujahidin wa habibul imam Muhammadur Rasulullah sayyidul sahidin, la ilaha illallah habibul imam Muhammadur Rasulullah sahidul abidin wa sahidul sahidin, la ilaha illallah habibul imam Muhammadur Rasulullah Muhammad afdalul awalin wal akhirin, la ilaha illallah miftahul jannah babuhu Muhammadur Rasulullah Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu Muhammad sahibil tasjih wal miradil buraq wal alami wa dabhil balai wal wabah wal marad ala jismu tahiran mudakharan munawarun mu'azzamun munawarun man ismuhu maktubun marbu'un ala kalami samsul duha badrul huda nurul huda misbah sinul kalin wasibul sakalin ya Abu Qasim Sayyidina Muhammad sallallahu Muhammad ya Abu Qasim Sayyidina Muhammad ibni Abdullah ibn Talib Hasim وزن الأعراب وأجيال عدن النبي الحرام محفوظون عند رب المشرقان والمغربان ويمسكون لنور الجمال صلى عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله محمد بالتوبة برحمة لله عدد ما في علم الله صلاة وسلم دائمين بدوام ملك لله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله محمد ابن عبد الله القائم بالحقول الله ملكات الله برضي الله تعالى من الآمنين قبول. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya jamaah pondok pesantren Al-Qaramiku, para santriwan santriwati, insya Allah semuanya sehat walafiat dan panjang umur.
dan Bapak Ibu remaja putra putri yang hadir, para tangganya, para sepuh kampung di sini, para RT-nya, RW-nya, dan tidak lupa juga kepada Pak Lurahnya. Semuanya yang hadir insya Allah sehat selalu dan panjang umur. Pokoknya barokah, selamat dunia dan akhirat. Amin. Dan tidak lupa juga kepada guru kita bersama yang hadir, para kiai, para asatid, para masyayikh, para tuan-tuan guru. Di antaranya guru-guru yang kami tidak sebutkan satu persatu, khususnya guru-guru, para jangan kiai, para masyayikh kampung Cirele ya, Desa Sukaratu, Kecamatan Melambung. Semuanya pokoknya sehat selalu, panjang umur. Amin. Barokah, selamat dunia dan akhirat. Amin. Dan di sini juga ada seorang ajengan Kiai Haji Ustadz Ruyat dari kampung Parakan Muncang. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat dan panjang umur. Dan ada juga seorang ajengan Kiai dari kampung Godok. Gadok apa Godok? Gadok ya. Yang bernama Kiai Haji Lili. Kita doakan beliau yang hadir di tengah-tengah kita juga sehat walafiat dan panjang umur. Amin. Dan tidak lupa juga pimpinan pondok pesantren daripada Al-Qaramiku, Kiai Haji ataupun ajengan Muhammad Pururi, Matallah bituli hayati. Amin. Selalu sehat walafiat dan panjang umur. Beserta istri beliau, anak-anak beliau. Amin. Diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Diberikan rahmat yang insya Allah bekal kita semuanya mendapatkan faedah manfaat dunia sampai di akhirat. Dan insya Allah semuanya yang hadir di majlisnya pondok pesantren Al-Qaramiku, semuanya mendapatkan barokah, rahmat, syafaat, keselamatan dunia dan akhirat. Dan insya Allah kita semuanya berkumpul dengan Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad, berkumpul dengan orang soleh yang insya Allah kita semuanya menjadi kokoh, berakidah yang sama, satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di hari ini kita masih berikan sehat walafiat dan panjang umur, yang insya Allah umur kita ini nggak disia-siakan. Umur kita ini dikasih bonus oleh Allah Ta'ala, nggak terlantar, nggak disia-siakan, nggak terlantarkan, yaitu kita masih menyambung hubungan kita kepada Sang Khalik Allah Rabbul Jalla Jalaluh, dan menyambung hubungan kita dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Berkumpulnya kita ini bukan berkumpul sembarangan, tapi berkumpulnya kita ini insya Allah mendapatkan taufik hidayah dari para Sang Khalik Rabbul Alamin. Karena perkumpulan ini kita dibarengin oleh perkumpulan dengan para habaib, para kiai, para asatid, para ajengan, para masyayikh, para tuan-tuan guru, yang insya Allah perkumpulan kita ini akan dikumpulkan oleh baginda Rasul Habibuna Muhammad SAW. Sallallahu Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad katakan dalam hadis, manjarah maka manjarah ini safa'ani. Barang siapa yang mendatangi, mensinggahi, menghampiri kepada para alim ulama, orang-orang soleh, para kiai, para masyayikh, sama aja antum mendatangi kanjeng Rasul Habib Muhammad. Man jara aliman maka lama jarani, man safa aliman maka lama safa'ani, wa man jalasa aliman maka lama jalasani, wa man jalasani fi dunya ajalhum yaumal qiyamah. Siapa orang yang mendatangi, mengunjungi, mensinggahi, menghampiri, mendekati, yang antum datang ini siapa? Yang antum kunjungi ini siapa? Yang antum singgahi ini siapa? Yang dihampiri siapa? Yang dekati siapa? Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para ajengan, para habaib, yang insya Allah antum sama saja mendatangi Habibuna Muhammad
Sallallahu Muhammad. Siapa orang yang bersyafaat bersalaman dengan para alim ulama, dengan para aulia Allah, dengan orang-orang soleh, dengan para habaib, para kiai, para jangan, para masyayikh, para tuan-tuan guru, antum jabat tangannya dengan orang-orang yang dimuliakan Allah, sama saja antum berjabat tangan dengan junjungan Habibuna Muhammad Sallallahu alaihi. Siapa orang yang duduk sama-sama dengan para alim ulama, para aulia Allah, para habaib, para kiai, para ajangan, para masyayikh, para tuan-tuan guru, sama saja antum duduk bersama junjungan Habibuna Muhammad. Dan siapa di dunianya, kata Habibuna Muhammad, duduk bersama para aulia Allah, duduk bersama dengan orang-orang soleh, duduk bersama dengan para alim ulama, duduk bersama dengan para kiai, para asatidz, para tuan-tuan guru di dunianya, nanti antum kelak di akhirat akan kududukan bersamaku Habibuna Muhammad Sallallahu alaihi. Inilah kenikmatan kita semuanya yang diberikan oleh Sang Khalik Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Masih diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, walaupun umur ini kesempatan wallahu alam bisawab. Berapa tahun lagi tersisa umur kita dikasih bonus oleh Allah Ta'ala, tapi dimanfaatkan untuk amalan-amalan yang baik, ibadah yang baik, ilmu yang baik, yang bersumber daripada Habibuna Muhammad, yang bersumber dari para pewaris Nabi Muhammad, yang bersumber dengan para aulia Allah, dengan orang-orang salihin, yang bersumber dari seorang ajengan, para kiai, para masyayikh, tuan guru, yang menyambung sanadnya hubungan kepada Habibuna Muhammad Sallallahu alaihi. Insya Allah buat antum semua yang hadir, kelak nanti di akhirat ilmu ibadah amal kita berfaedah manfaat dunia sampai di akhirat. Amin. Karena kita ini penting mempunyai seorang guru, seorang kiai, seorang masyayikh, seorang ulama yang punya jurusan berakidah yang sama, mempunyai jurusan jalan yang sama, mempunyai jurusan imam yang sama, mempunyai jurusan kiblat yang sama, arah yang sama, tuntun yang sama. Insya Allah buat antum semuanya dunia dan akhirat tidak akan tersasar dan tidak akan tersesat kelak nanti di akhirat. Ulaika lahum amal muttaqun. Antum semuanya akan dapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan shiratal mustaqim. Amin. Datangnya antum ke tempat majlis yang mulia ini, kita mendawamkan baca selawat kepada junjungan Habibuna Muhammad Sallallahu alaihi. kita baca maulid Nabi, kita wasiat tawasul, kita baca tahlil. Ini hubungannya estafet, menyambung kepada Habibuna Muhammad. Jadi bukan sekedar antum duduk di sini, kita kenalkan siapa Nabi Muhammad, siapa pewaris Nabi Muhammad, siapa para aulia Allah, siapa orang-orang soleh. Kalau kita kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah, kenal dengan hamba-hamba yang dicintai Allah, yang terdekat dengan Allah, yang insya Allah buat hal yang hadir kampung Cilelei, yang insya Allah akidahnya kafah. Apa kafah? Tuhannya sama, Sang Khalik Allah Rabbul Alamin, nabinya sama, Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi. kitab sucinya sama, adalah Al-Quranul Karim, agamanya sama Islam, dan kita pun punya akidah yang sama, satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Islam yang berakidah Islam ahli sunnah jamaah, mereka ini tuntunannya selalu ingin bersandar. Siapa yang kita sandarkan adalah Habibuna Muhammad Sallallahu alaihi. Islam yang berakidah Islam ahli sunnah jamaah, tuntunannya punya sandaran. Siapa yang disandarkan adalah pewaris Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi. yang disandarkan para aulia Allah, yang disandarkan orang-orang soleh. Kalau antum bersandar dengan Nabi, bersandar dengan pewaris Nabi, bersandar para aulia Allah dan orang soleh, bersandar kepada seorang kiai, para ajangan, para masyayikh, para alim ulama yang berakidah sama, satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah jamaah, insya Allah
dunia dan akhiratnya moal kesasar. Amin. Insya Allah dunia dan akhiratnya moal tersesat. Amin. Yang ada antum, ulaika lahum amnun muttaqun, jalannya antum akan mendapatkan keselamatan dan petunjuk menuju jalan shiratal mustaqim. Amin. Allah Rabbul Jalla Jalaluh, Sang oleh Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, man kana fi amma fa huwa fi amma wa dalan sabilan. Siapa di dunianya buta di sini bukan buta kedua matanya, tapi buta mafi ilmu mafi din, tidak ada agama, tidak ada ilmu, tidak ada jalan tuntunan pegangan hamba pilihan Allah, maka di akhiratnya karena Sang Khalik Allah Rabbul Alamin akan dibutakan lagi. Apa yang dibutakan? Menuju mencari jalan shiratal mustaqim, moal kepanggi, mencari surganya Allah Ta'ala tidak akan ketemu, mencari Nabi Muhammad, para wali Allah dan orang soleh, ulama pewaris Nabi nggak ketemu. Jangan pun bicara Nabi yang agung baginda Muhammad, keluarga sendiri pun tidak akan ketemu. Kenapa keluarga sendiri mau ketemu? Karena di dunianya bila mana kita mempunyai akidah terkucar kacir, di bila mana di dunianya kita punya akidah terkucar kacir, awarahum, ngalor ngidul, yang tidak sejalan dengan Nabi dan para aulia dan orang soleh, kelak nanti di akhiratnya wabalan sabilan, jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Makanya kalau antum ketemu seorang ajengan Kiai Huduri, antum doakan beliau biar sehat walafiat panjang umur. Karena ajengan para kiai yang seperti ini bikin akhir zaman sudah akhir, zaman yang mau ditutup oleh Sang Khalik Allah Ta'ala, nanti akan sedikit akan dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Ini ajengan seperti ini, para kiai seperti ini adalah ulama warasul anbiya, ulama pewaris nabi-nabi. Tapi kalau ulama-ulama yang berseberangan dengan berakidah Islam Muslim Jamaah, yang ini antum jangan sampai diikutin. Yang seperti apa, Beb? Yang udah anti dengan maulid Nabi, yang udah anti dengan tawasulan, yang udah anti dengan bulan-bulan Islam, Rajaban, Ibu Saban, Isra Mi'raj, maulid Nabi tidak ada. Yang ini jangan sampai diikutin. Karena ulama ini ada dua. Ada ulama warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi, dan ada ulama warasatul aniyah, pewaris kekayaan. Yang berbahaya ini ada ulama warasul aniyah, pewaris kekayaan. Namanya ulama minal yahdil, yang memberikan kesesatan di luar ajaran Allah, di luar ajaran Nabi Muhammad. Ataupun dikatakan ulama ulama yang jahat-jahat. Karena Rasulullah mengultimatum buat kita semuanya, wahai ashabi, akhir zaman sudah akhir, anna bergara hubbu minad dajjal, anna hubbu minal ulama Saya tidak takut sama dajjal, yang saya takutkan adalah ulama-ulama Nah, ulama ini adalah ulama yang jahat-jahat, yang menyimpang di luar ajaran Allah, yang menyimpang di luar ajaran Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, yang menyimpang di luar ajaran para wali Allah dan orang soleh. Ini ulama-ulama yang mengajarkan kesesatan di luar ajaran Allah dan Muhammad, dan matinya pun seperti ini, bukan husnul khotimah, matinya su'ul khotimah yang tidak wajar. Tapi kalau antum semuanya dipegang oleh mama ajangan Kiai Huduri ataupun kiai-kiai ajangan yang ada di sini, insya Allah 1.000.000%, insya Allah antum semuanya akan menemukan jalan shiratal mustaqim. Bahkan meninggal dunia akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Yang seperti ini adalah ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi-nabi, yang memperkenalkan antum hubungan dengan Habibuna Muhammad, yang perkenalkan antum hubungan dengan pewaris Nabi Muhammad, dengan para aulia Allah dan orang soleh. Estafet antum berdekat hubungan, bersandar hubungan kepada hamba-hamba pilihan Allah Nabi dan para aulia Allah dan orang soleh. Berarti antum ini ada hubungan juga kepada hablum minallah, hubungan kepada Sang Khalik Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Gak akan bisa kita berhubungan dengan Sang Khalik Allah Ta'ala tanpa wasilah dengan Nabi Muhammad. Gak bisa kita berhubungan dengan surganya Allah, dengan jalan shiratal mustaqim, tanpa berhubungan pendekatan kita dengan Habibuna Muhammad. Jalan kita sehubungan menuju jalan shiratal mustaqim
jalan pintas saya menuju gerbangnya surganya Allah Ta'ala ataupun Sang Khalik Allah Rabbul Alamin adalah lewat Nabi Muhammad, lewat pewaris Nabi Muhammad, lewatnya para awliya Allah dan orang-orang soleh musolihin. Di dalam hadis qudsi yang Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad yang termaktub dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mereka akan kenal Sang Khalik Allah Ta'ala. Bagaimana antum ingin kenal Allah sama Nabi Muhammad tidak kenal? Bagaimana kita mau kenal Nabi Muhammad sama pewaris Nabi Muhammad gak kenal? Bagaimana kita ingin kenal pewaris Nabi Muhammad, para awliya Allah, orang-orang soleh, atau para guru-guru ini kita tidak kenal? Otomatis untuk jalan Shiratal Mustaqim ataupun surganya Allah Ta'ala ataupun Sang Khalik Rabbul Alamin tidak akan kenal dan tidak akan ketemu. Yang ada orang tersebut adalah wadulan sabilan, jalannya akan tersasar dan sesat, dan matinya pun bukan husnul khotimah, matinya pun akan diwafatkan suhul khotimah yang tidak wajar. Allah Rabbul Alamin firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim, wa ana hajjat siratal mustaqiman, inilah siratku jalan lurus yang dibawa oleh Nabi Muhammad, inilah siratku jalan lurus yang dibawa oleh pewaris Nabi Muhammad. Siapa pewaris Nabi Muhammad? Humul hamilun sir badan nabihim warasatul anbiya biha warasatul anbiya. Antum kenal dengan para awliya Allah, antum kenal dengan orang-orang soleh, beliau pewaris Nabi Muhammad, beliau pewarisnya para hamba-hamba pilihan Allah. Dan Nabi Muhammad bentangkan lisan lagi, alaikum bisunati wa sunati khulafar rasulin ba'di. Ikutilah tindakanku kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, dan ikutilah tindakanku daripada pewarisku Nabi Muhammad ini, pegang para awliya Allah min ba'di, setelahku. Siapa? Setelah sahabat Nabi, para awliya Allah dan orang soleh, ataupun tanda kutip al ulama warasatul anbiya, adalah ulama pewaris nabi-nabi. Ini yang kita pegang, para ajangan, para kiai, para masyayikh. Buat antum semuanya yang hadir, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan, keselamatan dunia sampai di akhirat. Amin. Fatabi'u, ikuti Nabi. Fatabi'u ittiba, ikuti pewaris Nabi, ikuti para awliya. Fatabi'u subul sabila, dan antum jangan ikuti jalan-jalan lain. Kalau mengikuti jalan-jalan lain akan mengakibatkan cerai-berai berantakan. Sekarang udah banyak macam-macam aliran. Makanya antum ini harus punya fondasi, punya akidah yang kuat, akidah yang kencang, iman Islam kita yang kuat. Jangan sekedar Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, agama saya Islam, kitab suci saya Al-Quran, besok kelapak-kelapak meninggal dunia langsung surga. Oh tidak. Waqala Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, beliau katakan di dalam kitab Nasriyah, orang Islam ini dua pilihan perjalanannya. Yang satu, orang Islam akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Yang satu lagi, orang Islam akan diwafatkan matinya suhul khotimah yang tidak wajar. Tapi buat antum semuanya yang hadir, yang dicintai Allah, buat antum semua yang hadir, yang dimuliakan Allah, buat antum semua yang hadir, yang didekatkan oleh Sang Khalik Allah Ta'ala, insya Allah ini dibawa oleh guru kita bersama, ajangan hudul, insya Allah semuanya akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Amin. Ibu dan bapak, kalau orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu, mata kita diharamkan untuk lihat azab kubur, kedua mata kita diharamkan untuk lihat fitnah kubur, untuk lihat pertanyaan kubur diharamkan, untuk melihat daripada pertanyaan malaikat menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka, sudah tidak ada lagi. Api neraka pun diharamkan untuk pandangan antum semuanya. Yang ada kedua mata kita akan dihalalkan untuk memandang Habibuna Muhammad. Kedua mata kita akan dihalalkan untuk melihat jalan Shiratal Mustaqim. Orang meninggal dunia husnul khotimah, kedua mata kita akan dihalalkan untuk melihat surganya Allah Rabbul Jalaluh. Bahkan kedua mata kita akan dihalalkan untuk melihat para awliya Allah, untuk melihat orang-orang soleh, untuk melihat orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Insya Allah buat antum semuanya akan dihalalkan. Inilah kenikmatan orang Islam yang mau bersandar dengan Nabi, pewaris Nabi, dengan para awliya Allah dan orang soleh.
insya Allah akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Amin. Antum kenal nama Nabi, kenal pewaris Nabi, kenal para aulia Allah, kenal orang-orang soleh, kenal para alim ulama minus sholihin. Beliau adalah hamba-hamba pilihan Allah. Beliau adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Beliau adalah hamba-hamba yang terdekat dengan Allah. Habibuna Muhammad katakan dalam hadis, man yare fadli ahli fadli jubadli. Barang siapa yang mau kenal dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, yang terdekat dengan Allah, maka orang tersebut akan dimuliakan, akan dicintai Allah dunia sampai di akhirat. Man ahabba qauman sara ma'ahum. Barang siapa yang mencintai suatu kaum, hamba-hamba pilihan Allah yang dicintai Allah, maka orang tersebut insya Allah akan dikumpulkan bersama hamba-hamba yang dicintai Allah Ta'ala dunia sampai di akhirat. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, insya Allah hamba-hamba pilihan Allah yang udah termaktub di Laiful Mahfuz tertulis, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan kemuliaan dunia sampai di akhirat. Amin. Karena orang yang hadir ke majlis seperti ini bukan orang sembarangan. Orang yang hadir ke majlis seperti ini bukan orang sembarangan, adalah orang pilihan yang dipilih sama Allah Ta'ala, yang dicintai Allah Ta'ala. Kalau orang tidak mau hadir di majlis seperti ini, orang tersebut harus banyakin selawat dan istighfar. Kok kenapa, Beb? Karena orang tersebut sudah terkunci rahmatnya Allah, terkunci syafaatnya Allah, terkunci surganya Allah. Matinya orang tersebut bukan husnul khotimah, matinya sul khotimah yang tidak wajar. Tapi kalau orang digampangkan, langkah kaki digampangkan, dihalalkan untuk datang ke majlis seperti ini, kita memandang seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ajengan, seorang masyaikh, seorang guru yang selalu melontarkan lisannya menyebut nama asma sang halik Allah Rabbul Jalaluh, menyebut hasma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semuanya adalah orang-orang dimuliakan Allah Ta'ala dunia sampai di akhirat. Kita rangkul, kita punya keluarga besar, kita langkur kedua orang tua kita, anak, istri, suami, paman, bibi, ponakan, mantu, mertua, kakek, nenek kita rangkul biar kita punya keluarga besar yang sama-sama satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Karena orang yang berpegang Islam ahli jamaah, yang selalu bersandar dengan Nabi, bersandar dengan pewaris Nabi, bersandar dengan para aulia Allah dan orang soleh, pandangan kedua mata antum ini tidak ada lagi namanya ajab kubur, tidak ada lagi pandangan kedua mata antum, tidak ada lagi hisab, tidak ada lagi penyerahan amal baik buruknya, mizan, tidak ada lagi timbangan, tidak ada sirat. Antum meninggal dunia begitu melek, yang dipandang adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Orang menuju surganya sang holik Allah Ta'ala, ibu dan bapak, para remaja semuanya, itu perjalanannya jauh sekali dan panjang, jaraknya 70.000 tahun. Dan surga ini ada estafet-estafetnya, ada kapling-kaplingnya. Bukan begitu kita masuk surga, main masuk surga. Oh tidak, kita ini orang Islam akan diproses. Beda sama orang non-Islam, beda sama orang kafir yang belum memeluk agama Islam, mereka tanpa diproses lagi langsung daholar mati neraka. Tapi kalau orang Islam akan diproses nantinya. Estafetnya proses kemana? Untuk menuju surganya sang Holy Ta'ala akan diproses dulu dalam kubur alam barzah. Alam barzah terus sampai ke 12 perjalanan. Kita ini alam dunia hidup pertama. Yang kedua alam kubur, yang ketiga adalah alam kiamat. Kiamat belum tiba, kebangkitan belum. Kiamat tiba, langsung alam kebangkitan, dibangkitkan lagi sama sang holik Allah Ta'ala semua manusia. Yang kelima masar. Masar ini lautan manusia. Bapak ibu nyari anaknya tidak akan ketemu, ibu dan anaknya nyari anaknya tidak ketemu, paman bibi nyari istrinya suaminya nggak ketemu, paman bibinya nyari ponakan nggak ketemu, kakek nininya nyari incuna mau kepanggil, mantunya nyari mertua cari mantu mau kepanggil. Kenapa beb? Karena hidupnya di alam dunia itu akidahnya terbang-terbangan. Makanya sang holik Allah Rabbul Alamin firmankan, wahyukan lagi kepada Nabi Muhammad buat kita semuanya, ya hayyulladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian daripada ancaman api neraka. Jadi kita ini punya keluarga besar, jangan sampai awarahum akidahnya yang tidak jelas,
Jangan sampai akidahnya yang ngalor ngidul, yang warawi bentang-bentong, tidak rahul, tidak jelas. Cari akidah yang sama, satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Dari alam masar yang kelima menuju alam syafaat yang 6. Orang tersebut pernah gak calik duduk di mana? Di majlis maulid, di majlis manakib, tawasul. Ada gak semet sedikit daripada al-mahabbah cinta dengan Nabi, mahabbah cinta dengan para anbiya Allah mursalin, wal mahabbah cinta dengan sahabat Nabi, dengan ahlul bait keluarga Nabi, wa itratin Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Kalau ada, itu penawar kita buat kelak nanti di akhirat. Kalau nggak ada, lewat lagi di alam hisab yang ketujuh. Dari ujung umbun-umbun sudah dijemput oleh malaikat maut alias malaikat ijrul kematian. Makanya kita ini harus rangkul, punya keluarga besar, biar satu akidah wadah tarekat Islam ahli sunnah jamaah. Bagaimana beb matinya supaya diwafatkan matinya husnul khotimah? Kita dekatkan hamba-hamba pilihan Allah Nabi Muhammad. Kita ciptakan hamba-hamba pilihan Allah Nabi Muhammad. Kita dekatkan, ciptakan hamba-hamba pilihan Allah para anbiya mursalin, sahabat Nabi. Kita cintain, dekatkan hamba-hamba pilihan Allah min ahlul bait keluarga Nabi, itratin Nabi, para aulia Allah dan orang soleh-solehin. Ada hubungan kita, hati kita punya al-mahabbah, menyambung ikatan hati kepada hamba pilihan Allah Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Insya Allah kampung Cilele masyarakatnya yang hadir di pondok pesantren Al-Qaramiku, insya Allah akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Amin, amin. Kalau ada sambungan hubungan kita dan kasih Allah Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, semua yang hadir meninggal dunia, ya ruju minad dunya illa bil iman. Meninggal dunia keluar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, keluar membawa keimanan di jalan Allah dan Nabi Muhammad. Yadkhulul jannah. Buat antum semua yang hadir, langsung dipersilakan mangga dan mangga. Kemana beb? Asuk ke surganya Allah Ta'ala. Belgorisap tanpa dihisap lagi. Inilah kenikmatan orang Islam yang punya ada sambungan dan kasihnya Allah Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, atau seorang guru daripada ajangan para kiai, para masyayikh. Insya Allah tidak akan sesat. Yang ada, antum semuanya akan diwafatkan husnul khotimah dan akan mendapatkan surganya Firdaus. Surga ini jumlahnya ada 8 surga. Ada surga Firdaus, ada kapling-kaplingnya. Surga Firdaus, ada surganya Adnan, surganya Naim, surganya Ma'awa, Darussalam, Darul Muqamatul Amin, dan ada surganya Holdi. Tinggal pilih surga yang mana. Beb, saya pengen bertemu beb dengan Nabi Muhammad, pengen bertemu dengan keluarga Nabi, pengen bertemu dengan incunan Nabi, pengen bertemu dengan sahabat Nabi, pengen bertemu dengan para aulia Allah dan orang soleh. Antum harus dapatkan titel daripada surganya Firdaus. Insya Allah mata antum tidak akan melirik yang namanya surganya Holdi. Siapa di dunianya tidak mau kenal dengan kasih Allah Nabi, tidak mau kenal dengan sahabat Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan turunan Nabi, dengan para aulia Allah dan orang soleh di dunianya, nanti di akhirat mata kita akan gelap gulita yang namanya surga Firdaus moal kepanggih. Nabi Muhammad ketemu yang ada beban siksaan-siksaan. Masuk surga, surganya bukan surga Firdaus, tapi surganya Holdi. Apa perbedaan Firdaus sama Holdi? Jauh segala-galanya. Kalau surganya Holdi nggak ketemu nama Nabi, nggak ketemu sama para aulia Allah dan orang soleh, tapi surganya Firdaus, insya Allah buat antum semuanya para santri daripada pondok pesantren Al-Qaramiku, insya Allah semuanya akan diwafatkan husnul khotimah, dikumpulkan bersama Habibuna Muhammad, dikumpulkan bersama para aulia Allah, bersama orang-orang soleh. Inilah kenikmatan kalau udah berkumpul dengan hamba-hamba pilihan Allah. Insya Allah jasad teruk kita ini akan diharamkan daripada siksa kubur. Jasad teruk kita ini akan diharamkan fitnah kubur. Jasad teruk kita ini akan diharamkan fitnah kubur, pertanyaan kubur. Dan jasad teruk kita ini akan diharamkan daripada api neraka. Justru jasad teruk kita ini akan dihalalkan untuk mendapatkan surganya Allah dan akan berkumpul dengan Nabi dan para aulia Allah dan orang soleh. Nabi Muhammad melihat kita semua yang hadir, girang, jingkrak-jingkrakan, girang, gembira. Apa yang digembirakan Nabi Muhammad? Apa yang digerakkan Nabi Muhammad? Apa yang dibahagiakan Nabi Muhammad? Mulut kita ini selalu dibasahi untuk berselawat kepada Muhammad. Saya dengar tadi salawatan terus, selawat lagi, selawat lagi, selawat lagi. Ini luar biasa.
Orang yang berselawat nanti di akhirat mendapatkan nur cahayanya baginda Nabi Muhammad, mendapatkan cahayanya daripada sang holik Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad katakan dalam hadis, aksiru salata alaiya, nur fi kubur, nur ala sirat, nur fi jannah. Wahai manusia, berbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad menjadi cahayanya Allah Ta'ala di dalam kuburan, dan cahayanya Allah Ta'ala di dalam surga mustaqim, dan cahayanya Allah Ta'ala di surganya Allah Ta'ala. Inilah kenikmatan orang yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah semuanya ahli jannah, ahli surga, dan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Rasul Muhammad, sallallahu ala Habib Muhammad. Ibu dan bapak, kita mau pergi haji umroh, duitnya segunung, tapi nggak punya paspor, nggak punya visa, bisa nggak pergi haji umroh? Kita punya anak sekolah SD, kita mau ngelanjutin ke SMP, tapi nggak ada ijazah SD, bisa nggak? Kita punya anak SMP mau ngelanjutin SMA, SMK, tapi nggak ada ijazahnya SMP, bisa nggak? Kita punya anak SMA mau kuliah, mau bergelar sarjana, tapi nggak ada ijazah SMA-nya, bisa nggak kuliah? Nggak bisa. Makanya kita ini mesti dapat ijazah. Apa ijazah? Adalah paspor visa kita pergi haji umroh. Modal paspor visa, insya Allah bisa terbang pergi haji umroh. Dan paspor visa kita umat Islam kelak nanti di akhirat di hadapan sang holik Allah Ta'ala adalah syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu Muhammad, syafaatnya pewaris Nabi Muhammad, syafaatnya para aulia Allah dan orang soleh. Nabi Muhammad ini memberikan syafaat nggak sendiri beliau, tapi beliau diwariskan lagi. Yasfau yokomal kiamat salah Selasa, ada 3 hamba pilihan Allah yang memberikan syafaat pertolongan selak di akhirat. Yang pertama adalah para anbiya Allah, mursalin, para nabi-nabi. Yang kedua min ahlul bait, keluarga itu nabi. Yang ketiga para suhada atau para aulia Allah dan orang-orang soleh dan solihin. Nah, antum kalau dapat syafaat dari nabi, perwaris nabi, para aulia Allah, orang soleh, nanti di akhirat para malaikatnya Allah pada hormat. Siap orang kampung Cilelei, siap para hormat. Kunaon para hormat? Kanan kirinya di backing oleh jenderal-jenderal akhirat. Amin. Siapa jenderal akhiratnya? Ayah Kanjeng Rasulullah. Amin. Ayah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Amin. Ayah Kanjeng Syekh Rahmatullah. Ayah Kanjeng siapa? Syekh Jafar Sodik. Amin. Yang guru di gunung apa tuh? Gunung Harimun. Haruman. Ayah Kanjeng Wali Songo. Ayah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jalani, yang orang sering tawasul ke makam-makam para aulia Allah dan orang soleh. Itu beliau nge-backing kita nanti di akhirat. Insya Allah semua yang hadir di kampung Cilelei, para masyarakatnya semuanya ahli surganya Allah, ahli rahmat, ahli syafaat, dan insya Allah akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Amin. Nah, Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad buat kita semuanya. Kenapa Nabi Muhammad gilang, gembira, gigarakan bahagia? Karena kita berkumpul dengan para alim ulama, para kiai, para ajengan, para masaik, para habaib bin ahlul bait keluarga Nabi. Perkumpulan kita ini insya Allah Nabi Muhammad gembira. Nabi Muhammad akan memberikan antum kegembiraan, bahagia, kesenangan dunia dan akhirat. Amin. Sebagaimana sang holik Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, la tabdila kalimatillah jalika wal fawjul adim. Mendapatkan kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat, la tabdila kalimatillah jalika wal fawjul adim. Tidak ada perubahan janji-janjinya Allah Ta'ala. Yang demikian itu kemenangan yang besar yang diraih. Siapa yang kuat hubungan dengan Nabi, siapa yang kuat hubungan dengan para aulia Allah, dengan orang soleh, dengan pewaris Nabi, insya Allah kita semuanya akan diwafatkan matinya husnul khatimah. Amin. Asbatukum ala sirati asadukum hubba ali Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin wa hubba minal awsalin.
Orang yang paling mantap menuju jalan Shiratal Mustaqim, yang paling mantap al-mahabbah, cintanya dengan Nabi Muhammad. Yang paling mantap kecintaannya dengan para anbiya Allah mursalin. Yang paling mantap kecintaan dengan sahabat Nabi, dengan keluarga Nabi. Mantap kecintaan dengan para aulia Allah, dengan orang-orang soleh, dengan para alim ulama, orang-orang soleh. Insya Allah semuanya akan menemukan jalan Shiratal Mustaqim dan akan diwafatkan matinya husnul khatimah. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Rasul Muhammad, sallallahu ala Habib Muhammad, Muhammad Rasulullah. Ka'annaka kau sallallahu ala Muhammad, sallallahu kubur. Kita baca salawat ya sama-sama. Sama Ali. Bisa salawat ya? Biar nikmat. Silakan. Apa ya salawatnya? Allah kafi aja dah. Jen, mana aja Jen? Allahul kafi, Rabbunal kafi, kafi wajadana kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasadanal kafi, wajadanal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ini zaman sudah akhir, jangan lupa untuk berzikir. Kuatkan iman, jangan tergelincir. Allah tunjukkan nabi terakhir. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasadanal kafi, wajadanal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ini jangan lupa untuk berzikir. Ini zaman sudah akhir, jangan lupa untuk berzikir. Kuatkan iman, jangan tergelincir. Allah tunjukkan nabi terakhir. Kuatkan iman, jangan tergelincir. Allah tunjukkan nabi terakhir. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasadanal kafi, wajadanal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Dunia ini hanya jangan sampai tergoda rayuan. Dunia ini hanya khayalan, jangan sampai tergoda rayuan. Pamer jabatan, pamer kekayaan, itu semua tipuan setan. Pamer jabatan, pamer kekayaan, itu semua tipuan setan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hidup di dunia hanya sesaat, paling lama sampai kiamat. Hidup di dunia hanya sesaat, paling lama sampai kiamat. Mudah-mudahan kita selamat berkah wasilah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita selamat berkah wasilah Nabi Muhammad. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi,
وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Guru kita pewaris Nabi, majlis aulia, cucunya Nabi. Guru kita pewaris Nabi, majlis aulia, cucunya Nabi. Jamaah yang dicintai Allah Ta'ala akan ridhoi. Para jamaah yang dicintai Allah Ta'ala akan ridhoi. Allahul Kafi Rabbuna Kafi Qasadana Al-Kafi Wajadana Al-Kafi Likulli Kafi Kafana Al-Kafi Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Hadir di majlis, hadir di majlis, janganlah ragu, ajak keluarga untuk bertemu. Hadir di majlis, janganlah ragu, ajak keluarga untuk bertemu. Orang yang mulia yang kita tunggu, turunnya berkah sudahlah tentu. Orang yang mulia yang kita tunggu, turunnya berkah sudahlah tentu. Allahul Kafi Rabbuna Al-Kafi Qasadana Al-Kafi Wajadana Al-Kafi Likulli Kafi Kafana Al-Kafi Wajadana Al-Kafi Alhamdulillah. Allahul Kafi Rabbuna Al-Kafi Qasadana Al-Kafi Wajadana Al-Kafi Likulli Kafi Kafana Al-Kafi Wajadana Al-Kafi Alhamdulillah. Allahul Kafi Rabbuna Al-Kafi Qasadana Al-Kafi Wajadana Al-Kafi Likulli Kafi Kafana Al-Kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Insyaallah ke surga semua kita ya. Amin. Pokoknya semua yang hadir jangan khawatir untuk masa depan kematian yang abadi, yang bako, yang abana abidi selama-lamanya. Akan ada kehidupan negeri akhirat yang abadi. Insyaallah kampung Cililui, insyaallah semuanya ahli surga ya. Amin. Santrinya, santriwan, santriwatinya, khususnya pondok pesantren Al-Karamiku, ya pimpinan daripada ajengan Muhammad Khururi, insyaallah semuanya ke surga semuanya. Amin. Selamat dunia dan akhirat ya. Amin. Kita di sini hadir dan antum semua sebagai santri, insyaallah ilmunya berfaedah manfaat dunia dan akhirat. Sebagaimana Nabi katakan, ma'arodan dunia fali ilim, barang siapa yang menginginkan dunia berarti dengan ilmu. Wa ma'arodan akhirat ilim, barang siapa yang akhirat berarti dengan ilmu. Wa ma'arodan huma fali ilim, barang siapa yang menginginkan dua-duanya antara dunia dan akhirat berarti dengan ilmu. Dan carilah ilmu nafi'ah fi dunia al-akhirah, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi antum ini mengambil ilmu dari pondok pesantren daripada Al-Karamiku, insyaallah nggak salah, insyaallah sahih, akan selamat dunia dan akhirat. Karena pondok pesantren ini berakidah sama ahli sunnah wal jamaah. Jadi khususnya kampung Cililui ataupun kampung-kampung lainnya, kita punya keluarga besar, kita punya kampung dijaga. Yang sampai kampung itu disusupin, dimasukin akidah yang menjauhkan kita dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai disusupin akidah yang terbang-terbangan, akidah yang ngalor ngidul. Karena kita orang Islam ini biar soheh, biar kafah, biar selamat dunia dan akhirat. Islam ini selamat artinya tergantung kita punya jalan kemana arahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir insya Allah akan mendapatkan kemuliaan, keselamatan dunia
dan akhirat insyaallah ya. Amin. Pokoknya kampung Cilewung dijaga semuanya. Karena di akhir zaman sudah akhir ini, jangan kaget kalau akidah ini udah banyak cabang-cabangnya sekarang. Dan zaman fitnah sekarang. Karena Nabi Muhammad udah mewanti-wanti buat kita, wahai ashabi sahabatku, nanti ke akhir zaman sudah akhir, setelah aku wafat meninggal dunia, engkau wafat meninggal dunia akan bermunculan bermacam-macam aliran akidah. Apa aja wahai Habibullah Muhammad, kata sahabat Nabi? Yang pertama adalah umat Yahudi ala wasapin firqo. Nanti umat Yahudi akan pecah belah menjadi 71 golongan. Yang kedua Nasrani Nasoro. Berapa Nabi Muhammad Nasrani? Nasrani ala sitan wasapin firqo. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Antum lirik Nasrani, mereka punya aliran banyak juga. Ada Nasrani, ada Kristen, ada Apen, Pantekosta, Katolik, Protestan, Ortodoks, bermacam-macam aliran. Yang terdahsyat kata Nabi Muhammad adalah umatiku Islam yang paling banyak. Padahal Islam cuma hiji. Islam cuma hiji yang dibawakan Islam. Cuman akidahnya yang belang-belang, ini yang berbahaya. Di luar relku Nabi Muhammad dan di luar relnya pewaris Nabi Muhammad. Kam ya Rasulullah, seberaha Nabi Muhammad, umatukum Nabi Muhammad, umatmu ya Rasulullah. Umat Islam ala salasin wasapin firqo. Nanti umatku Islam akan pecah belah menjadi 73 golongan katanya. 73 golongan apa aja wahai hamba pilihan Allah kanjeng Rasul Nabi Muhammad? Disebutkan oleh Habibullah Muhammad. Yang pertama kaum Hawarid 20 aliran. Yang kedua kaum Syiah 22 aliran. Yang ketiga Mu'tazilah 20 aliran. Yang keempat Murji'ah 5 aliran. Yang kelima Najariyah 3 aliran. Yang keenam dan 7 Jabariyah wa Musyabiyah 1 aliran. Nu ieu ngejuru deui boga anak. Nu ieu ngejuru deui boga incu. Boga cicit, boga anak, boga incu. Punya anak lagi, beranak lagi. Apa beranak lagi? Sekarang udah bermunculan macam-macam aliran. Beb, bapak orang beb, bapak abdi Islam beb. Tapi pahamnya paham apa? Pahamnya ISIS. Ma orang juga Islam beb. Pahamnya paham Wahabiyah. Anak abdi juga Islam beb. Pahamnya paham Salafi. Salafi naon? Salah pikiran. Ya, bukan Salafi yang sekarang muncul. Kalau Salafi yang di pesan sini, insya Allah selamat dunia akhirat. Iya, beb, saya punya ponakan Islam juga, ngaku Nabi. Saya punya incu Islam, ngaku mereka Jibril. Saya abdi boga mantu beb Islam. Naon iya maulid Nabi, naon iya salawatan, bid'ah syirik musyrik. Sekarang seueur aliran, tapi jangan berantem. Ini tanda-tandanya mau akhir zaman diperlihatkan sama Allah. Oh ini alirannya beda, kelihatan. Bahkan orang yang zolim pun kelihatan, orang yang baik pun kelihatan nantinya akan ditampakkan oleh Sang Khalik Allah Ta'ala. Enak di akhir zaman sudah akhir. Cuman banyak orang yang punya akidah nanti tergelincir nantinya. Makanya selawatannya tadi barusan sairnya tuh, jangan sampai kita punya iman tergelincir, terkucar-kacir. Jangan sampai tergelincir. Biar pagel akidana, biar kokoh, biar kandal, biar kuat, kencang, kokoh, kental, lengket menerangi istiqomah. Insya Allah meninggal dunia akan diwafatkan husnul khotimah. Yang aliran belang-belang ini yang beranak lagi, ini kata Nabi Muhammad bagi mereka daholan nar, masuk neraka. Bahwa munafik wa minhum min ahli nar, dia orang munafik dan mereka adalah penghuni neraka. Sahabat Nabi nanya, wahai hamba pilihan Allah kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, umatukum yang mana yang bakal masuk surga Allah? Cuman hiji ila wahid. Hiji ya naon kanjeng Rasul Muhammad, daholla jannah udhul illa jannah fi qanajatul mati. Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah, adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang masuk surga. Yang mana Islam ahli sunnah jamaah? Yang barusan kita baca selawat, baca maulid Nabi, ataupun baca Quran, jikiran, tasbih, tawassul, manakiban di bulan Islam Rajaban, di Saban, Isra, Mi'raj, maulid Nabi dirayakan. Inilah Islam ahli sunnah jamaah yang akan mendapatkan kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat, yang matinya husnul khotimah. Tapi cekel pegang Islam ahli sunnah jamaah yang minal khafa. Apa yang minal khafa? Yang pertama al-mahabbah, cinta dengan Nabi Muhammad. Yang kedua mahabbah, cinta dengan para anbiya Allah mursalin.
Yang ketiga, cinta dengan sahabat Nabi. Yang keempat, cinta dengan min ahlul bait, keluarga Nabi, itra cucuna Nabi. Yang kelima, cinta dengan para aulia Allah dan orang-orang solihin. Insya Allah is the best buat antum semuanya. Kampung Cilele meninggal dunia akan diwafatkan husnul khotimah. Kul nafsin dha'iqatul maut. Gak ada kekal di muka bumi ini, semuanya akan habis. Satu persatu kita punya anak dijemput oleh malaikat Israel. Bapaknya, indungna, kakekna, nininya, iya beb, bapak saya udah meninggal dunia, iya beb, anak saya udah duluan, iya beb, cucu saya udah duluan, iya beb, paman bibi saya, ponakan saya, kakeknya saya udah duluan. Nah kira-kira kepanggil tuh ya di akhirat, nggak tahu, wallahu alam, tergantung di dunianya. Kalau di dunianya kita mempunyai bendera yang sama, iman yang sama, kiblat yang sama, arah yang sama, jalan yang sama, tuntunan yang sama, pegangan jurusan yang sama, yang sama-sama satu akidah wadah, tarekat Islam Ahlus Sunnah Jamaah. Jangan khawatir yang dijemput oleh malaikat maut siapa dulu. Apa itu orang tuanya, apa anaknya, apa istri suaminya, apa paman bibi ponakannya. Jangan khawatir, insya Allah akan dipertemukan kembali kelak nanti akhirat dengan keluarga besar yang kita cintain. Itulah kenikmatan orang Islam yang berakidah Islam Ahlus Sunnah Jamaah. Insya Allah akan selamat dunia sampai di akhirat. Inna haji dunia matahun. Sesungguhnya alam dunia ini kesenangan yang sementara, bahagia, gembira yang sementara. Nggak selamanya kita berjumpa dengan kedua orang tua kita, nggak selamanya kita berjumpa dengan anak-anak kita. Suatu saat orang tuanya apa anaknya dulu dijemput oleh malaikat maut. Nggak selamanya gembira bahagia. Kita punya kemewahan duniawi, punya kendaraan mobil, punya rumah, punya harta berlimpah-limpah, punya harta karun berlimpah-limpah, segala macam di dunia ini semuanya ditinggalkan. Nah ini wa inna akhradal garat yang akal alam kekal abad abidin, yang selama-lamanya nanti di akhirat. Insya Allah semuanya kampung Cilele, khususnya pondok pesantren Al-Karamiku, pimpinan Ustadz Huduri Muhammad Huduri, insya Allah semuanya sehat walafiat panjang umur. Yang insya Allah kampung Cilele dalam lindungan Allah Ta'ala, terjaga agama dunia sampai di akhirat. Tablik akbar ini kita bertasbih kepada Sang Holik Allah Ta'ala, bertasbih kepada Installahnya Habibuna Muhammad. Yang insya Allah kampung Cilele dalam lindungan Allah Ta'ala di akhirat, terjaga agama dunia sampai di akhirat. Yang besar sakit penyakitnya, yang insya Allah di hari ini kita berdoa, bermunajat, bertasbih, bertahmid, bermujahadah kepada Sang Holik Allah Ta'ala. Insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang disingkirkan, dijauhkan, dihilangkan, dilenyapkan, dimusnahkan. Yang insya Allah menjadi segar bugar kembali, pulih kembali, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya Allah, ya Rab, ya Allah, ya Rab, kami punya keluarga besar, barangkali akidah yang masih mencong-mencong, akidah yang masih ngalor ngidul, akidahnya wasai warawiri yang bentang-bentang awarahum yang tidak jelas. Insya Allah hatinya terketuk hidayah oleh Allah Ta'ala, menjadi satu akidah wadah tarekat Islam Ahlus Sunnah Jamaah. Ya Allah, ya Rab, di hari ini kami berdoa, bermunajat, bertasbih, tahmid, bermujahadah kepada Sang Holik Allah Ta'ala. Kami punya urusan duniawi, baik yang dagang dan bisnis, kerja tani, nelayan, pengangguran, ngajar. Insya Allah rezekinya banjir, subur, makmur, barakah. Amin. Subur, makmur, barakah. Amin. Jauhkanlah kami dari pala ancaman yang Allah Ta'ala, baik bala, musibah alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, atau musibah wabah, musibah corona. Dijauhkan dari para negeri yang tercinta ini, Indonesia. Dijauhkan dari para kampung Cilele, ya Allah, ya Rahman. Dan semua yang hadir di tempat ini, ya Allah, insya Allah dijauhkan dari para sifat-sifat yang jelek di hadapan Allah Ta'ala. Sifat dajjal, iblis, setan, insya Allah dijauhkan daripada kami, ya Allah, Rab. Kami semua yang hadir di pondok pesantren Al-Karamiku, pimpinan Ustaz Kiai Ustaz Ajaman Muhammad Huduri, semua yang hadir dikuatkan iman Islam di jalan Nabi Muhammad, dikuatkan iman Islam di jalan pewaris Nabi Muhammad, dikuatkan iman Islam di jalan para ulama, orang solihin. Dan insya kami adalah orang yang berakidah sama, ahli sunnah wal jamaah, yang hobi bertawasul kepada Nabi dan para wali Allah dan orang soleh, yang hobi berjalan-jalan ke makamnya wali Allah dimanapun berada. Insya Allah kami semuanya suatu saat terpanggil bisa menunaikan ibadah haji umrah, berjalan ke makam Nabi Muhammad, ibadah haji jarak ke makam sahabat Nabi Muhammad, haji dan umrah jarak ke makamnya ahlu bait keluarga Nabi Muhammad, umrah dan haji jarak ke makam para syuhada, salam-salam Masjidil Haramain,
makatal karamul bi Rasul, menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrur, haji yang mabrur, yang mendapat naungan daripada Allah Rabbul Jalal. Yang terakhir, sudah ikutul maut, semuanya akan habis, semuanya akan musnah, semuanya akan sirna. Satu persatu kami akan dijemput oleh malaikat Israel, satu persatu kami akan dijemput oleh malaikat maut. Wahai Sang Khalik Allah Rabbul Alamin, wahai hamba bila Allah Habibuna Muhammad, di hari ini kami berdoa, bermunajat, bertasbih, bertahmid, bermujahadah, bersalih kepada Sang Khalik Allah Ta'ala. Kapan harinya, kapan minggu dan harinya, kapan minggu dan bulannya, kapan bulan dan minggunya, kapan tahun dan bulannya, kapan bulan dan tahunnya. Insya Allah kami semua yang hadir mendapatkan catatan yang baik-baik, tulisan yang baik-baik yang termaktub di Laiful Ma'bud. Ya Allah ya Rabb, wafatkanlah kami semuanya dalam keadaan mati husnul khatimah. Amin. Buat kedua orang tua kami, husnul khatimah buat bapak ibu dan anak-anak kami, husnul khatimah buat istri dan suami kami, husnul khatimah buat kakak dan adik kami, husnul khatimah buat paman bibi dan ponakan kami, husnul khatimah buat mantu mertua kami, husnul khatimah buat kakek dan cucu kami, husnul khatimah buat para masai, guru-guru kami, murid-murid santri kami, husnul khatimah buat kerabat keluarga besar yang kami cintai, semua yang hadir, insya Allah diwafatkan mati husnul khatimah, dikumpulkan bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibuna awliya Allah, dikumpulkan bersama Habibuna orang-orang saleh salihin, insya Allah mendapatkan maghfirah, ampunan ya Allah, ridhonya Allah, syafaat Nabi Muhammad, tuntunan para wali Allah orang saleh, insyaallah husnul khatimah. Wa aduna umrijatun wa jidatun ala nubuwatina wa atikum hana wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat azabi budani muslimina ahmad wa rahmah nabiyuna Muhammad wa muhafiran sunnatum muslimah بالخير معلوب وعافية وإلى حضرة سيدنا رسول من أهل الدنيا والآخرة إلى حبيبنا سيدنا مولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جد لنا بتابي الله يا كريم ونفعنا ببركاتهم ونفعنا ببركاتهم ولنا حسنا بحرماتهم ولنا حسنا بحرماتهم وعلمنا ببركاتهم وعلمنا ببركاتهم ومحبة من الفتان ومحبة من الفتان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن المسيومات وشر من المسيح الدجال اللهم اغفر لنا الإسلام والإيمان واتب لنا حب علي محمد واتب لنا حب من الأنبياء والمرسلين واتب لنا حب من الأولياء والصالحين واتب لنا خير والسعادة واتب لنا بالحسن الخاتمة واتب لنا حسن الخاتمة واتب لنا بالحسن الخاتمة يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالإجابة الله تعالى بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah para santrinya pondok pesantren Al-Qarimiku insyaallah mencetak para alim ulama lagi, para ajanan lagi, para masyayikh, para satid lagi, para kiai lagi. Kita insyaallah berkembang biak di kampung Garut ya. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan guru kita bersama ya, Kiai Haji Muhammad Huduri ya. Amin. Biar pondok pesantren ini melebar, bikin tambah gede, bikin tambah gede, bikin tambah gede. Pokoknya kalau ada tanah kosong, Kiai di sini beli aja langsung. Bangun pesantren, yatim piatu, fakir miskin, panti jompo semuanya bangun. Khususnya buat anak didik semua pesantren. Saya juga di sana ada seorang Kiai Nanang yang tinggal di Lampung, namanya pesantren Kujibul Ulum. Saya bilang, Kiai di depan ini tanah siapa? Tanah orang bib. Beli Kiai, beli. Saya bilang, gedein lagi pesantren beli. Begitu anak berangkat lagi ke Lampung, udah dibeli sama kiainya, sekarang dibangun pesantren dan ribuan santrinya, luar biasa. Luar biasa. Doakan ya. Di sini juga ada kiai daripada Ustaz Riyad, ada Kiai Lili dari Kampung Gudok, semuanya yang ada di sini para kajian kiai, kita doakan sehat walafiat dan panjang umur ya. Mudah-mudahan kiai seperti ini kita doakan biar panjang umur sehat walafiat ya. Mudah-mudahan antum semuanya adalah umat yang ada khair,
yang mendapatkan kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ingat anak-anak, kalau antum berguru, antum harus hati-hati. Zaman sekarang banyak fitnah dajjal, hati-hati. Jadi kalau berguru, carilah guru yang sama-sama satu akidah, wadah tarekat Islam, ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah mual kesasar, mual tersesat, insya Allah akan menemukan surganya Allah, jalan mustaqim. Pokoknya semuanya selamat dunia dan akhirat. Ibu dan bapak jaga anak-anaknya, keluarganya, semuanya inki jaga. Khusus kampung Cilele dijaga. Jangan sampai kemasukan aliran yang belang-belang. Mudah-mudahan semuanya sama yang satu akidah ya. Kita biar berjumpa lagi nanti di akhirat. Biar minum kopi lagi bareng-bareng sama Rasulullah. Antum yakin gak sama Nabi Muhammad selamat? Yakin. Sama para wali Allah selamat? Yakin. Sama aulia Allah selamat? Yakin. Sama ajangan kiai yang ada sini selamat? Yakin? Yakin. Insya Allah keyakinan kita kencang. Jangan khawatir. Antum dan anak ini gak jauh beda, sama. Anak pun banyak kekurangan juga, banyak kehilafan, kesalahan. Cuman kita kencengin al-mahabbah cinta kita dengan Nabi, dengan para sahabat Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Insya Allah kita akan pertemukan kembali kelak nanti di akhirat ya. Insya Allah semuanya akan diwafatkan husnul khotimah. Anak pribadi Al-Fakir mengundang antum, mudah-mudahan bisa hadir juga tanggal 3 Oktober. Emang rutinitas Mbak Priuk, anak sebagai cicit jatuhnya, buyut jadinya. Jadi mengadakan haul Mbak Priuk, insya Allah jatuhnya udah rutinitas di bulan Arabnya bulan Safar pada Ahad akhir Safar. Minggu akhir Safar. Kemarin nasionalnya tanggal 11 Oktober, sekarang berubah nasionalnya. Karena kalau anak ngambil nggak nasional tapi bulan Arab. Jadi Ahad akhir Safar. Bulan Safar minggu akhir hall yang Mbak Priuk. Nah sekarang tanggal 3 Oktober. Mudah-mudahan bisa hadir ya. Doakan anak juga biar banyak kambingnya, banyak sapinya, banyak berasnya, banyak. Amin. Banyak yang bantu juga insya Allah ya. Kemarin lautan umat 4 kali lipat kemarin. Motong kambing anak biasa 1000 lebih, kita kurangin 700 ekor tuh kambingnya. Biasanya 15 ton, kebulinya kita kurangin 7 ton. Kenapa Bet? Karena zaman sekarang zaman fitnah, mungkin orang takut sama corona kali ya. Insya Allah takut corona. Begitu acara hallnya luar biasa, dahsyat 4 kali lipat. Anak pikir takut corona orang sepi, rupanya nggak sepi, bikin budak, bikin banyak rupanya. Jadi bukannya orang takut sama corona, coronanya takut sama hall ya. Kan kita di makam wali Allah kayak di sini kan berdoa kita, munajat, mudah-mudahan dijauhkan bala, dijauhkan musibah. Insya Allah dah orang yang sering selawatan, berzikir, bertasbih, tawasulan, menakipan, baca maulid, jauh daripada bala dah insya Allah. Amin. Jauh daripada musibah. Entah ayat corona, entah ayat kronik, korodut, entah ayat entar. Yang ada insya Allah, yang ada apa? Rahmat, syafaat yang turun di tempat ini, barokah yang ada ya. Pokoknya jangan khawatir. Pokoknya antum jabat tangan, kiai sama kiai ajangan ya. Jangan selalu kia-kia ya, jabat tangan begini ya, cium tangan sama orang tuanya. Ini Jakarta juga banyak, di Jakarta seorang anak nggak mau selama orang tuanya begini. Iya bingung, repot, ngomelin, nggak boleh ente begitu. Ente harus selamat jabat tangan, cium tangan orang tuanya. Nggak boleh, kan corona ya, corona harus jabat tangan dia. Ini kan zaman fitnah sekarang. Makanya orang yang suka lakukan sholat 5 waktu, insya Allah dah bukan cuci tangan lagi, mukanya dibasuin, telinganya juga, mulut berkemur, telapak kakinya disiram, ya. Insya Allah nggak ada corona, insya Allah aman ya. Kita berdoa, mudah-mudahan wabah-wabah dihilangkan oleh Allah Ta'ala dari negara pecinta Indonesia ya. Kesian, zaman sekarang zaman fitnah, kesono salah, kesono esek, ke dia esek ya. Iya, akhirnya bahasa Sundanya kasar, tangkauraksia gitu. Metahampura saya nggak bisa Sunda, cuma Sundanya nih banyak yang kasar, ngambilnya dari Pandeglang. Emang makam Mbak Priuk ini sering datengin 95% lah, 99% banyaknya orang Sunda yang jarang ke makam Mbak Priuk. Makanya alhamdulillah Sunda tiasa seketika bisa. Cuman ngerinya paur Sundana. Jadi anu kasar metahampura ibu teteh sedayana ya. Metahampura ajangan kiai. Paya nu blepot-blepotan Sundanya seueur nu teu euceut nih Sundanya. Iya, aduh repot ya. Metahampura, minta maaf lebihnya, mudah-mudahan kita sehat walafiat panjang umur. Amin. Barokah selamat di akhirat. Wa'alaikum minkum. Wabillahi haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rasulullah, karena kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Video aja yuk. Menurut itu. Alhamdulillah.